Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar dapat melakukan firman-Mu itu di dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Keluaran 23 ayat 1 yang berbunyi, "Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong, janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah hidup umatnya bukan sebagai penyebar kabar atau berita bohong. Apabila kita mau tulus dan jujur di dalam menyadari diri pribadi kita ini masing-masing yang adalah sebagai penyebar berita atau penyebar kabar yang kita ungkapkan, yang kita saksikan dengan kasat mata, maka perlu bagi kita untuk mempertanyakannya kembali. Seberapa sering kita mengira sudah tahu seluruh fakta yang ada, padahal sebenarnya hanya sebagian kecil yang kita ketahui. Di dalam dunia di mana kita hidup beraktivitas, dalam hal menggunakan alat atau sarana komunikasi berupa teknologi informasi, mass media cetak atau elektronik yang semakin canggih sekarang ini, sepenggal video dramatis dan juga berita yang bernada provokatif sangat mudah membuat orang untuk menjatuhkan penghakiman atau vonis sebelum mendengar kebenaran seutuhnya. Akan tetapi Alkitab pada nas renungan kita di Keluaran 23 ayat 1 bagian A ini dengan tegas memperingatkan kita umatnya untuk tidak menyebarkan kabar atau berita bohong. Kita harus melakukan semua yang kita bisa untuk memastikan kebenaran sebelum melontarkan atau sebelum menyampaikan tuduhan, sehingga kita tahu pasti kita tidak sedang ikut menyebarkan kabar atau menyebarkan berita yang bersifat kebohongan. Kita harus berhati-hati agar tidak tergoda untuk memainkan diri kita ini sebagai hakim sendiri. Jangan kita main hakim sendiri. Manakala emosi meluap dan prasangka buruk berkembang, maka kita harus perlu menjaga diri agar tidak ikut-ikutan dengan kebanyakan orang kalau mereka berbuat salah. Sebagai orang yang mengaku beriman, mengaku percaya kepada Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat umat manusia, kiranya kita mau ditolong Tuhan Allah Bapa kita untuk tidak menyebarkan kebohongan. Kiranya Dia memampukan kita oleh pertolongan kuat kuasa Roh Kudus agar kita mampu bersikap bijaksana, dipenuhi hikmat Tuhan untuk memastikan bahwa perkataan kita hanya berisi kebenaran. Karena menyebarkan berita atau kabar yang bersifat kebohongan itu akan menimbulkan dampak yang tidak baik, yaitu kebohongan yang lebih hebat lagi. Oleh sebab itu, berpikirlah tentang akibat dari berita atau kabar yang tidak benar ketika seseorang atau bisa kita sendiri sebagai korban berita atau kabar bohong atau dusta yang berbentuk fitnahan itu. Sehingga kita harus mewaspadai. Mengingat juga peribahasa Indonesia mengatakan fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Oleh sebab itu ingatlah pula akan hukum maupun perintah firman Tuhan yang ke-9.
Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Amin. Mari kita kembali bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang pada hari ini boleh mengingatkan kami. Kalau kami memang sungguh mengaku beriman, mengaku percaya kepadamu, maka sebagai umat-Mu, sebagai anak-anak-Mu, kami bukanlah orang-orang yang mau untuk menjadi penyebar, penyampai dari kabar atau berita bohong. Karena hal itu memang sungguh tidak dikehendaki oleh Tuhan sesuai dengan firman-Mu ini. Supaya kami juga jangan membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Tapi harus pula membantu orang yang bersalah itu untuk mengakui segala kesalahan dan dosa-dosanya dan bertobat kepadamu. Pada hari ini Bapa, kami sungguh-sungguh bersyukur, berterima kasih karena ada banyak di antara kami yang terlalu mudah untuk menangkap sesuatu kabar atau berita, bahkan yang kami lihat sendiri, suatu peristiwa yang seringkali kami kurang menyampaikan kabar itu, berita itu secara jujur. Kerap kali kami memang mau menambah-nambahi atau mengurang-urangi. Kami sering tidak tulus dan jujur tentang itu. Maka oleh pertolongan Roh Kudus saja mampukan kami Bapa untuk menjadi penyebar berita, penyampai kabar berita, terutama tentang Tuhan dan Juru Selamat umat manusia satu-satunya. Karena Engkaulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa di surga kalau tidak melalui Tuhan Yesus Kristus. Sambutlah doa kami, sempurnakan dan kabulkan Bapa. Kami hanya bermohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin.